Ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rotasi kekuasaan eksekutif terjadi pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden saja. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk lembaga eksekutif atau pemerintah pusat maupun daerah, legislatif atau MPR, DPR, dan DPRD, maupun yudikatif atau MA. Ketiga, terjadi kecurangan pada pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali dengan frekuensi setiap 5 tahun sekali secara teratur. Tetapi, kualitas pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi. Karena pemilu tidak melahirkan persaingan yang sehat, terjadilah kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Keempat, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pemberlangsuran surat kabar dan majalah terulang kembali seperti pada masa Orde Lama. Kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Kekurangan pada masa Orde Baru. 1. Berkembangnya praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya KKN mengantarkan Indonesia pada krisis ekonomi di tahun 1998 yang menyebabkan kerusuhan besar-besaran. 2. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan hanya terpusat di ibu kota saja, sedangkan daerah seperti Papua tidak tersentuh pembangunan. 3. Meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. 4. Banyak terjadi pelanggaran HAM. Hal ini terjadi karena pemerintah menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. 5. Pengekangan kebebasan pers dan berpendapat. Pada saat itu, pemerintah bersifat otoriter, sehingga masyarakat dan pers dilarang untuk mengkritik dan menyuarakan pendapatnya tentang pemerintah. 6. Kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. 7. Adanya program transmigrasi. Hal ini menimbulkan kecemburuan penduduk setempat karena para transmigran diberikan tunjangan yang cukup besar. 8. Kalangan tentara diikutsertakan dalam urusan politik negara. Seharusnya kalangan tentara bersifat netral terhadap urusan politik. 9. Kekuasaan presiden yang terus berkelanjutan tanpa ada tanda peralihan kekuasaan. Kelebihan. 1. Beberapa program yang tidak berhasil dijalankan pada masa Orde Lama bisa dijalankan pada Orde Baru. Contohnya adalah dilaksanakannya pemilu pada Orde Baru sehingga kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan. Kedua, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat membaik. Pada masa Orde Baru, pembangunan fondasi ekonomi Indonesia berjalan dengan sangat baik. Karena ekonomi masyarakat berjalan dengan baik, maka sektor-sektor kehidupan masyarakat Indonesia pun meningkat. 3. Tingkat pengangguran mulai menurun. 4. Keberhasilan program-program kesejahteraan keluarga. Suksesnya program-program pembangunan masyarakat seperti transmigrasi, gerakan wajib belajar, gerakan orang tua asuh, dan lain sebagainya. 5. Rencana pembangunan 5 tahun telah sukses dijalankan. Repelita 1 tahun 1969 sampai 1974 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Pergantian pemerintahan dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia selalu meninggalkan berbagai jejak yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa sesudahnya.
Salah satu masa pemerintahan di masa lalu yang bisa menjadi cermin di masa kini adalah kisah kesuksesan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru, serta berbagai kelemahan yang meruntuhkan pencapaian-pencapaian yang pernah diraihnya. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga tahun 1998 banyak menorehkan catatan dalam lembar sejarah Indonesia. Di antara catatan-catatan yang pantas dikenang dan dijadikan sebagai bahan pelajaran adalah tentang kesuksesan sejumlah program pembangunan yang pernah digagas dan diwujudkan pemerintah Orde Baru. Sumbangan Pak Harto yang terbesar adalah membuat fondasi ekonomi modern bagi Indonesia yang lebih kokoh ketimbang di zaman sebelumnya. Kalau nasionalismenya sudah diberikan oleh Bung Karno, Pak Harto melanjutkan dan menambahkan dengan pembangunan ekonomi yang secara umum dengan berbagai kelemahannya selama hampir 30 tahun lah, itu dianggap sukses yang menjadi contoh salah satu di negara berkembang yang dulu sangat miskin, sama dengan Uganda lah, kadang-kadang diperbandingkan begitu. Sekarang kan kita jauh dibanding Uganda. Cerita kesuksesan ini bisa dilacak dari 12 tahun pertama masa pemerintahan Orde Baru yang tercatat berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi secara cukup baik. Kala itu berbagai rencana pembangunan ekonomi yang digagas dan dijalankan pemerintah Soeharto bisa berlangsung relatif baik, terutama program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan direncanakan serta dijalankan oleh para teknokrat yang langsung dipilih oleh Presiden Soeharto. Intuisi Pak Harto pada awalnya adalah bahwa cara lama ekonomi yang dikelola secara serampangan tanpa pertimbangan ekonomi, terlalu banyak nasionalisme dalam ekonomi, itu nggak terlalu sehat. Jadi dia mengubah itu, membuka ekonomi, tidak berarti buka langsung free trade, bukan, tetapi kan investasi lebih terbuka, terutama mengatur ekonomi domestik secara sekolahan. Artinya ada teknokrat, ada dokter-dokter ekonomi, profesor ekonomi seperti Pak Wijoyo, Pak Sadli, Pak Emil Salim, mulai melakukan penataan ekonomi dengan lebih rasional. Hingga awal tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sangat baik. Dari tahun 1971 hingga tahun 1981, tingkat pertumbuhan tahunan produksi domestik bruto atau PDB berkisar di angka 7,7% dan tidak pernah berada di bawah angka 5%. Kondisi ini sangat dipengaruhi pendapatan negara dari sektor minyak yang tetap tinggi hingga tahun 1981, seiring berlangsungnya Perang Iran-Irak. Setelah era booming minyak selesai, pemerintah juga relatif berhasil melakukan deregulasi hingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini memungkinkan pembangunan terus dilakukan. Ada rumusan yang namanya trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Dan kemudian itu dijaga oleh GBHN. Dan kemudian GBHN kemudian diturunkan dalam Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 1, 2, 3, 4. Jadi konsistensinya boleh dikatakan terpelihara baik. Berbagai program pembangunan yang sejak dekade tahun 1970-an dijalankan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan perbaikan nyata dalam standar hidup rakyat. Meski diwarnai berbagai isu korupsi, kala itu pemerintah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa sektor kehidupan seperti sektor pertanian, pendidikan, kependudukan, dan kesehatan mengalami kemajuan pesat. Nah, pertumbuhan memang cukup tinggi, tetapi disertai juga stabilitas. Dulu kan yang namanya kenaikan harga dan sebagainya itu ya ada, tetapi ini betul-betul terkendali gitu kan. Nah, selain itu juga pemerataan. Pemerataan memang waktu itu masih punya PR, terutama adalah kawasan Indonesia Timur. Jadi kalau per region antara rural dan juga antara kota dan desa relatif mendekat. Jadi kemiskinan di pedesaan selama Orde Baru
ini terkikis cukup besar. Jadi sekitar kalau kita lihat 10 tahun itu bisa berkurang sekitar 20% kemiskinan di pedesaan. Salah satu sektor kehidupan rakyat yang berhasil dibangun pemerintah Orde Baru adalah sektor pertanian. Di sektor ini, pemerintah sejak tahun 1970-an melakukan investasi besar-besaran untuk irigasi, jenis bibit baru, pupuk, dan pestisida. Investasi ini terbukti sukses karena berhasil menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainnya hingga pada tahun 1984, Indonesia sempat bersuasembada beras. Selama masa pemerintahan Orde Baru, sektor pendidikan juga mengalami kemajuan signifikan. Pada masa ini lebih dari 100.000 sekolah, terutama SD Impres, dibangun hingga di daerah pedalaman. Hasilnya, pada tahun 1984 tercatat 97% dari anak usia 7 hingga 12 tahun mengenyam bangku sekolah. Keberhasilan ini membuat angka buta huruf menurun drastis. Salah satu sukses terbesar pemerintahan Orde Baru adalah Program Keluarga Berencana atau KB. Saat itu, berkat kampanye besar-besaran yang dilakukan pemerintah, terjadi penurunan angka kelahiran setiap tahun. Hasilnya, tingkat pertumbuhan penduduk tahunan turun dari 2,32% pada tahun 1960-an menjadi 1,97% pada tahun 1980-an. Atas kesuksesan program KB ini, Presiden Soeharto dianugerahi penghargaan kependudukan oleh PBB pada tahun 1989. Berkat berbagai capaian pembangunan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berhasil dijaga antara 7 hingga 8%, pada tahun 80-an hingga awal 1960-an, Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu macan Asia. Pembangunan yang berlangsung marak di Indonesia sejak awal tahun 1970-an hingga sepanjang 20 tahun kemudian, dilihat dari beberapa indikator ekonomi, sukses membuahkan hasil yang luar biasa. Terutama bila dibandingkan dengan kondisi pada masa pemerintahan sebelumnya ataupun pada masa penjajahan. Namun perhatian yang besar terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi selama masa Orde Baru kurang diikuti dengan upaya pembangunan politik dan hukum yang sehat. Pemerintah Soeharto kerap menjadikan politik dan hukum sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan-kepentingan kekuasaan mereka sendiri. Salah satu langkah konsolidasi kekuasaan antara lain dilakukan pemerintah Orde Baru lewat kebijakan penyederhanaan partai politik yang diparaf pada tahun 1973. Lewat kebijakan ini, semua partai politik yang ada pada saat itu dipaksa berfusi dalam salah satu dari 3 kekuatan politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Lewat kebijakan ini, Golkar yang merupakan kekuatan politik milik penguasa Orde Baru, sukses meraih kemenangan hingga 62,1% dalam pemilu tahun 1977. Dengan perolehan suara Golkar yang kemudian selalu dominan dalam setiap pemilu, pemerintah bukan hanya mendominasi suara di parlemen, tapi juga makin percaya diri dan kurang mempedulikan kritik dari masyarakat. Ya, kenyataannya memang pada era Orde Baru, praktis proses politik itu jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena di DPR RI dan di DPRD Provinsi Kabupaten Kota hanya ada 3 fraksi, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Masih ditambah lagi di MPR RI ada utusan golongan, dan ada fraksi ABRI, yang notabene fraksi ABRI plus fraksi Golkar itu berdua menguasai sekitar 80% dari suara di DPR. Jadi praktis kalau pemerintah, dalam hal ini golongan karya, menghendaki sesuatu dengan gampang. Tak hanya di parlemen, kekuatan-kekuatan oposisi dan kelompok-kelompok kritis yang berada di luar parlemen sejak pertengahan tahun 1970-an juga diberangus dengan berbagai cara. Pemerintah misalnya menerapkan langkah dipolitisasi kampus.
lewat penerapan kebijakan normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus atau NKK-BKK. Pemberangusan terhadap suara kritis di kemudian hari juga meluas dan menyasar hampir semua institusi sipil dengan memanfaatkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Pers misalnya sangat dibatasi kebebasannya hingga kerap tidak bisa menyampaikan informasi secara objektif. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, komitmen rezim Orde Baru juga sangat rendah. Pada tahun 1977 misalnya, Amnesty International mencatat masih ada 55.000 hingga 100.000 tahanan politik Indonesia yang ditahan tanpa jalur pengadilan sejak terjadi peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Puluhan ribu tahanan ini baru dibebaskan mulai tahun 1977 setelah mendapat tekanan dari dunia internasional. Sejak tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru juga dituduh melakukan berbagai tindak pelanggaran HAM terhadap banyak kelompok atau individu yang secara sepihak dianggap sebagai anti-Pancasila atau anti-pembangunan. Pak Harto memerintah dengan otoriter, gitu. Jadi artinya dia selalu menganggap pemegang kebenaran adalah Pak Harto. Makanya ketika di Pekanbaru dia mengatakan, dia menyodorkan Pancasila, lalu dia mengidentifikasi dengan Pancasila. Seolah-olah kalau orang mengkritik dia orang itu sebenarnya mengkritik Pancasila. Daftar korban tindak pelanggaran HAM pemerintah Orde Baru terentang panjang. Dari warga atau kelompok masyarakat yang menolak penggusuran tanah sampai tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang dianggap radikal dan melawan negara. Sukses pembangunan yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru dalam banyak hal memang bisa dibuktikan dengan berbagai indikator-indikator statistik. Namun, karena pembangunan-pembangunan itu dilaksanakan pada kondisi stabilitas politik yang represif, banyak hasil pembangunan itu tidak punya fondasi yang kokoh. Berbagai praktik penyimpangan demokrasi yang dilakukan untuk menegakkan stabilitas melahirkan berbagai ekses yang kian lama kian membesar. Ekses-ekses ini tidak hanya kerap melahirkan penderitaan atau merugikan kalangan tertentu, namun di kemudian hari juga memicu kerusakan yang menggerogoti bangunan kesuksesan pembangunan yang pernah dicapai rezim Orde Baru. Seiring lemahnya pengawasan dan tidak terbendungnya dominasi kekuasaan pemerintah, praktek-praktek penyelewengan kekuasaan kian tidak terkontrol. Berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur, tak hanya di kalangan pejabat pemerintahan, tapi juga marak di kalangan pegawai rendahan. Terpusatnya kekuasaan selama masa pemerintahan Orde Baru di lingkar elit tertentu juga menyebabkan proses rekrutmen politik berlangsung tidak sehat dan gagal melahirkan politisi-politisi yang otentik. Sistem perkaderan kepemimpinan nasional dan proses suksesi politik juga tidak bisa berlangsung dengan baik. Menurut saya sih yang membuat Orde Baru itu sangat rawan adalah kenyataan bahwa mekanisme suksesi itu diharamkan untuk dibahas. Orang ngomong mau ganti presiden aja langsung ditangkap kok. Misalnya teman saya Wimar, ya, dia cuman ngomong dia mencalonkan diri sebagai presiden, itu langsung dicari, tangkap, gitu. Jadi karena tidak ada mekanisme suksesi, kita tidak punya cara untuk menangani perubahan secara baik. Dengan berbagai penyakit yang menjangkiti tubuh kekuasaannya, pemerintah Orde Baru bukan hanya kesulitan mempertahankan beberapa capaian kesuksesannya, namun juga menjadi kurang responsif dengan kritik dan berbagai tuntutan perubahan. Ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1997-1998, ketidakpercayaan sebagian besar rakyat pada pemerintahan Orde Baru meledak. Dan setelah berminggu-minggu terjadi unjuk rasa mahasiswa besar-besaran menuntut pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Bersama tumbangnya kepemimpinan Presiden Soeharto, warisan cerita kejayaan yang pernah dibangunnya bertahun-tahun pun runtuh. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya